kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya udah siap, lahir batin. Masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, rekan-rekan pers semua, mohon maaf agak terlambat karena bis yang kami pesan itu sempat 3 kali di-cancel. Apakah ada obsus atau tidak? Yang jelas kami sempat mencoba mengganti 3 bis, tapi akhirnya tetap datang sehingga kami terlambat. Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam peradilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terjadi dengan saudara Kusnadi. Ketika dia datang mendampingi saya, maka penyidik KPK, saudara Rosa Purba Bekti, kemudian menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang milik DPP PDI Perjuangan, dan kemudian menginterogasi tanpa adanya surat perintah panggilan. Sehingga ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian yang keempat, bagaimana proses pra-peradilan yang terbuka bagi masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah dan tidak bisa diproses kembali. Nah, untuk itu meskipun diwarnai dengan berbagai praktek-praktek pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini. Perlu rekan-rekan pers ketahui, selama 6 bulan terakhir, banyak jurnalis asing dan juga duta besar yang bertemu dengan saya. Mereka mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia ini. Mereka begitu prihatin dengan kegelapan demokrasi ini hanya karena ambisi kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau suatu negara berdiri kokoh yang berkeadilan, maka dampaknya sangat luas. Tidak hanya kehidupan sosial, politik masyarakat, tetapi juga iklim investasi. Tidak akan ada investasi yang masuk ketika tidak ada hukum yang memberikan kepastian di dalam seluruh tata pemerintahan negara kita. Karena itulah kami mohon doanya, kami datang dengan niat baik, dan untuk itu mohon bersabar. Kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya udah siap, lahir batin. Jadi saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat
sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Terima kasih.